Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami tentang analisis perusahaan sepatu bata. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri Kurnia Ramadan, di samping saya ada Aulia Fitriani, Bagus Firdaus, dan satu teman lagi yang berhalangan hadir yaitu Alvan Virgian. Baiklah, saya Bagus Firdaus dan saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama. Yang pertama ada profil perusahaan. Nama perseroannya yaitu PT Sepatu Bata Tbk. Kemudian kegiatan usahanya, PT Sepatu Bata Tbk adalah perusahaan asosiasi dari Bata Organization. Perusahaan memproduksi beragam alas kaki, meliputi sepatu kulit, sandal, kanvas, dan sepatu santai, sepatu olahraga, dan sandal. Kemudian tanggal pendiriannya yaitu 15 Oktober 1931. Kemudian dasar hukum pendirian, Akta Notaris Adrian Hendrik van Puenjen nomor 64, peresmian pengoperasiannya dilakukan pada tahun 1931. Kemudian selanjutnya ada kepemilikan saham, di mana Bevin Nederland memiliki saham 82,01%. Kemudian Singapura Full Taxable 5,09%. Kemudian masyarakat dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%. Selanjutnya ada modal dasar yaitu 2 miliar. Kemudian kode saham yaitu Bata sesuai dengan judulnya. Alamat kantor atau alamat pusat Jalan R.A. Kartini 28 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430. Kemudian untuk sekretaris perusahaan Todorus Warlando Ginting. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang sejarah perseroannya, di mana PT Sepatu Bata adalah perusahaan asosiasi dari Bata Shoes Organization. Perusahaan memproduksi beragam alas kaki, meliputi sepatu kulit, sandal, sepatu kanvas, build up, sepatu santai, sepatu olahraga, dan sandal injection. Merek berlisensi perusahaan yang menyertai merek utama kami diantara terdiri Northstar, Power, Bubble Gummers, Mary Klein, dan Wayne Banner. Nah, kemudian untuk profil singkat perusahaannya, pada tahun 1931 didirikan di Indonesia sebagai importer sepatu. Kemudian pada tahun 1940 memulai produksi di pabrik Kalibata di Jakarta Selatan. Kemudian tahun 1982 tercatat di Bursa Efek Jakarta. Kemudian pada tahun 1994 menyelesaikan pembangunan pabrik di Purwakarta. Tahun 2004 memperoleh lisensi untuk importer dan distributor umum. Sampai pada tahun 2020 membuka kios konsep baru dengan merek Bata. Kemudian untuk yang ketiga ada visi dan misi dari perusahaan Bata. Visinya memperkuat posisi Bata sebagai pemimpin bisnis alas kaki di Indonesia dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu dan jangka panjang. Kemudian misi dari perusahaan ini yaitu untuk sukses sebagai organisasi dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan mengerti kondisi pasar alas kaki sebagai bisnis utamanya. Kemudian yang selanjutnya ada tata kelola perusahaan. Nah, tugas dan tanggung jawab direksi secara umum. Tugas dan tanggung jawab direksi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan dan kepentingan tujuan perseroan. Yang kedua, memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan misi dan tujuan dari perseroan. Yang ketiga, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan untuk kepentingan perseroan tersebut. Yang keempat, setiap anggota direksi wajib dan ikut dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kelima,
Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kegiatan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain perseroan, serta menjalankan semua tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Baiklah, saya Kurnia Ramadan akan melanjutkan materi dari Bagus, yaitu yang kedua, analisis fungsi bisnis. Analisis lingkungan internal perusahaan. Yang pertama, ada produk. PT Sepatu Bata adalah perusahaan asosiasi dari Bata Shoe Organization. Perusahaan memproduksi alas kaki yang meliputi sepatu kulit, sandal, sepatu kanvas, sepatu sandal, sepatu olahraga, dan sepatu injection. Yang kedua ada price. Nilai keuntungan dari pelanggan kami yaitu fokus pada gaya, kenyamanan, harga yang luar biasa. Yang ketiga ada place. Tentu perusahaan Bata ini bergerak di bidang industri. Maka tentu saja lokasi dari perusahaan kami ini ada di daerah tempat berada sumber daya perusahaan. Yang keempat ada promosi. Promosi produk yang dihasilkan oleh PT Bata merupakan produk jadi yang dapat secara langsung dipergunakan oleh konsumen. Promosi yang dilakukan PT Sepatu Bata dengan cara melakukan ekspansi dalam hal penambahan gerai dan merenovasi gerai-gerai yang lama. Yang kelima ada people. Prestasi dan keberhasilan yang terus-menerus dari Sepatu Bata hingga saat ini adalah hasil dari kontribusi aktif dan dinamis dari para karyawan sepatu dan karyawan lainnya. Yang keenam ada proses. PT Bata memperoleh bahan industrinya hampir 90% bahan baku dari dalam negeri dan kemudian diproduksi di pabrik pembuatan sepatu. Yang ke-B ada fungsi keuangan. Yang pertama ada return or asset atau disingkat ROA, merupakan imbalan hasil atau tingkat pengambilan laba atas total aset yang tertera di dalam neraca pembayaran. Yang kedua ada ROA, return on equity atau ROE, merupakan imbalan hasil atau tingkat pengambilan laba atas total ekuitas yang menjadi ukuran kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah net profit, merupakan hasil perbandingan antara laba dan penjualan atau pendapatan dinyatakan dalam bentuk persen. Yang keempat ada earning before interest, adalah alat yang digunakan untuk mengukur performa keuangan perusahaan. Yang kecil ada fungsi operasi. Dalam operasi, sepatu bata berbakat fungsi operasi. Di antaranya satu, desain. PT Sepatu Bata sangat berhati-hati dalam pembuatan produk sepatu dan lainnya. Dan yang kedua, kualitas. PT Sepatu Bata berkomitmen secara terus-menerus untuk meningkatkan standar kualitas produknya. Yang ketiga ada proses dan kapasitas. Dengan menggunakan 90% bahan dari dalam negeri dan menggunakan mesin yang canggih dalam proses pembuatan sehingga sangat memungkinkan untuk menghasilkan produk yang baik. Yang keempat, wilayah. PT Sepatu Bata ini mengoperasikan hampir seluruh kegiatannya di Jakarta Selatan, di Medan, dan di Purwakarta. Yang kelima ada layout. Store desain membantu konsumen dalam menemukan barang yang mereka inginkan. Yang keenam ada manajemen atau rantai pasok.
Di sini PT Sepatu Bata memiliki rantai pasok. Yang pertama ya pemasok, produsen, distributor, dan konsumen terakhir. Yang ketujuh, penjadwalan. Penjadwalan PT Sepatu Bata untuk mengambil bahan produk 3 kali seminggu dan selanjutnya diproduksi di pabrik perusahaan. Yang kedelapan, pemeliharaan. Cara PT Sepatu Bata memproduksi produksinya di pabrik dengan menggunakan sejumlah mesin dan peralatan yang beroperasi selama 12 jam non-stop. Yang kedua, fungsi SDM. Yang pertama ada pengadaan. Ratusan pekerja telah direkrut untuk memenuhi permintaan akan pekerja yang berkualitas. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Sepatu Bata berkomitmen untuk memberikan kesempatan mengembangkan karir yang jelas bagi karyawan yang ada di PT Sepatu Bata. Yang ketiga, pemeliharaan. PT Sepatu Bata dalam mempertahankan karyawannya, mereka membuat lingkungan perusahaan itu menjadi lebih interaktif antara perusahaan dan karyawannya. Dan yang selanjutnya adalah analisis rantai nilai atau value chain analysis. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada gudang penyimpanan, supplier, survivor, dan produk. Saya Aulia Fitriani ingin melanjutkan materi tentang aktivitas pendukung. 1. Firm infrastruktur. Sepatu Bata melibatkan pihak pemerintah melalui berbagai cara, termasuk berkonsultasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah setempat untuk memperkuat kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, lingkungan, keamanan, dan etika, serta mengurangi dampak-dampak yang merugikan terhadap lingkungan hidup, sosial, dan kesehatan. PT Bata juga berkonsultasi dengan pemerintah mengenai masalah-masalah terkait kepegawaian, perekrutan, dan pemutusan hubungan kerja. 2. Teknologi development. Pengembangan teknologi pada PT Bata pada operasinya menggunakan mesin-mesin canggih yang membentuk, menjahit, dan memadukan antar komponen bahan dasar seperti kulit, lem, benang, dan bahan-bahan lainnya. Ini adalah salah satu dari teknik atau peralatan yang digunakan oleh PT Bata untuk selalu menjaga mutu, kualitas, dan kepuasan konsumen. 3. Human Resource Management. Kompetensi dan keterlibatan penuh dari sumber daya manusia, SDM, yang mewakili nilai-nilai profesional, etis, transparan, dan inovasi. Merupakan kunci keberhasilan Sepatu Bata dan menjalankan agenda bisnisnya dan melanjutkan pertumbuhannya. PT Bata terus berinvestasi dalam perekrutan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi karyawan, baik di bidang kepemimpinan maupun teknis. 4. Pro Recruitment. PT Sepatu Bata memprioritaskan pemasok berskala kecil hingga menengah untuk pengadaan bahan baku, sistem manajemen, kinerja yang langsung menjual barangnya ke gerai dan toko online, memastikan proses penjualan yang transparan dan tanggung jawab. Selanjutnya, analisa lingkungan mikro. Persaingan dengan industri lain yang Analisa lingkungan mikro. Persaingan dengan industri lain memiliki rating yang tinggi karena persaingan produk sepatu dibuat oleh PT Bata di Indonesia sendiri terbilang cukup ketat di tengah banyaknya perusahaan yang menjual merek sepatu lain seperti Fila, Cargill, Ardiles, dan lain-lain. Ancaman pendatang baru bersifat rating Ancaman pendatang baru memiliki rating yang tinggi karena ancaman pendatang baru sangat mempengaruhi pasar penjualan sepatu Bata karena produk baru terkadang meluncurkan produk yang inovatif dan mengikuti tren.
Ancaman produk pengganti memiliki rating yang tinggi karena minat masyarakat tidak hanya di produk Bata, tetapi banyak merek lain yang lebih diminati. Kemampuan pembeli memiliki rating yang rendah. Kemampuan pembelian konsumen tidak hanya di merek Bata, tetapi konsumen juga banyak memilih pembeli sepatu dengan merek lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Firgian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pemetaan strategi perusahaan. Ada beberapa poin dalam analisis pemetaan strategi perusahaan. Masuk pada poin yang pertama. Ada komparatif strategi. Komparatif strategi, direksional strategi dari perusahaan ini adalah sedang melakukan expansion atau growth dengan contraction jenis horizontal dan expand. PT Sepatu Bata menganggarkan belanja modal sebesar 60 miliar di tahun 2019. Rencana dana tersebut akan digunakan untuk investasi retail dan juga pemeliharaan mesin dan rektur. Sepatu Bata menjelaskan sumber dana tersebut, mesin dan internal perusahaan. Dana tersebut digunakan untuk merenovasi 50 toko lama dan menambah 50 toko baru. Sepatu Bata menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 11% dibandingkan penjualan di tahun 2018. Masuk pada poin yang kedua, Bosino strategi. Bosino strategi ini terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, kompetitif strategi. Kompetitif strategi merupakan bentuk strategi yang dimana perusahaan yang satu bersaing dengan perusahaan dalam industri. Ada beberapa pesaing perusahaan dalam industri yang sama sebagai berikut. Yang pertama, PT Carrefour Abadi dengan distribusi produk ke seluruh wilayah Indonesia, memproduksi sepatu dan sandal. Yang kedua, Ardile Group, perusahaan yang mendesain dan memasarkan produk sepatu dan sandalnya secara nasional dan internasional serta diterima di masyarakat. Yang ketiga, kalangan menengah bawah. Terus yang keempat, Adidas original Indonesia, distribusi ke seluruh Indonesia dan internasional. Masuk ke poin B. Komparatif strategi adalah suatu strategi yang dimana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai satu tujuan bersama. Contohnya, PT Bata bekerja sama dengan pengecar sepatu Bata Kota Payakumbuh. Terus contoh yang kedua, PT Bata bekerja sama dengan unit kerja serikat pekerja aneka industri Federasi Serikat Pekerja Mantal Indonesia. Terus poin yang ketiga, masuk pada poin yang ketiga, fungsional strategi. Dalam fungsional strategi ini ada marketing menggunakan STP atau disebut segmentasi targeting positioning. Dalam segmentasi sendiri terbagi menjadi 3 poin di sini. Segmentasi geografi. PT Sepatu Bata pasar lokal hampir seluruh wilayah Indonesia dan internasional. Terus poin yang kedua, segmentasi demografis. PT Sepatu Bata ditunjukkan untuk gerai dan toko online, kemudian selain itu bisa juga di seluruh kepada konsumen dan membutuhkan produk tersebut. Terus yang ketiga, segmentasi psikografi. PT Sepatu Bata adalah nilai-nilai yang digunakan perusahaan adalah menjaga kepercayaan konsumen, sehingga perusahaan selalu menjaga kepercayaan konsumen dan memberikan pelayanan
yang terbaik kepada milenialnya. Terus masuk pada tergentingnya. Tergentingnya PT Sepatu Bata memiliki target pasar lokal dan internasional. Target PT Sepatu Bata TBK adalah konsumen yang membutuhkan. Terus positioningnya, PT Sepatu Bata mempromosikan perusahaannya sebagai penyediaan alas kaki yang sesuai dengan kebutuhan. Masuk ke poin yang keempat, segmentasi stability merupakan strategi yang memfokuskan perusahaan kepada lini bisnis yang sudah ada sebelum untuk dipertahankan dan dikembangkan, seperti yang dilakukan PT Sepatu Bata telah merenovasi 50 gerainya agar lebih menarik. Terus poin yang kelima, Redman strategi adalah strategi yang menjadi ketika suatu perusahaan menyusun kembali melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalikan perusahaan penjualan dan laba. Di sini PT melakukan sebanyak 2000 pekerja dan dikarenakan perusahaan mendapatkan di tahun 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.